Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurifah Anggaini dengan NPM 2341237 dari kelas akuntansi 23A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kompensasi manajemen. Kompensasi manajemen adalah seluruh bentuk balas jasa yang diberikan organisasi kepada manajer atau pimpinan perusahaan, baik berupa uang maupun non-uang, sebagai imbalan atas kontribusi tanggung jawab serta kinerja dalam mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut para ahli, Milkovich dan Neumann 2014, kompensasi adalah seluruh bentuk balas jasa finansial dan non-finansial yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja. Lalu yang kedua dari Dassler 2020, kompensasi merupakan segala bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas jasa mereka dalam menjalankan pekerjaan yang dibebankan oleh organisasi. Lalu yang ketiga ada Hasibuan 2016, yaitu kompensasi adalah semua pendapatan yang diterima karyawan dalam bentuk uang, barang langsung atau tidak langsung sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan kompensasi manajemen adalah menarik tenaga manajerial berkualitas. Kompensasi yang kompetitif membuat perusahaan lebih menarik di mata calon manajer profesional. Yang kedua, mempertahankan manajer berprestasi. Kompensasi yang baik mengurangi turnover atau pergantian karyawan dan menjaga stabilitas organisasi. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan produktivitas, insentif, dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja mendorong manajer untuk berinovasi dan bekerja keras. Yang keempat, menjamin keadilan internal dan eksternal. Sistem kompensasi yang transparan dan sesuai pasar mencegah rasa ketidakpuasan. Yang kelima, mendukung strategi dan tujuan jangka panjang perusahaan. Kompensasi berbasis kinerja dan kepemilikan saham membuat manajer memiliki orientasi jangka panjang. Yang terakhir, memperkuat hubungan kerja dan loyalitas. Rasa dihargai meningkatkan komitmen terhadap perusahaan. Lalu komponen dan jenis kompensasi. Kompensasi manajemen umumnya terdiri dari kompensasi finansial dan non-finansial, yaitu kompensasi finansial. Ada direct financial compensation, yaitu secara langsung, yaitu gaji pokok, menghasilkan penghasilan tetap bulanan atau tahunan sesuai posisi dan tanggung jawab. Lalu ada bonus, pembayaran tambahan jika manajer berhasil mencapai target tertentu, misal target laba atau penjualan. Lalu ada commission, umumnya diberikan pada manajer penjualan berdasarkan volume. Komisi umumnya diberikan pada manajer penjualan berdasarkan volume penjualan. Lalu insentif, bentuk penghargaan atas hasil kerja di atas standar. Lalu terdapat tidak langsung indirect financial compensation. Ada tunjangan, itu termasuk transportasi, makan, perumahan, kesehatan, pensiun. Lalu ada asuransi jiwa dan kesehatan, fasilitas kendaraan dinas, laptop atau biaya perjalanan, dan program kesejahteraan seperti cuti berbayar, beasiswa anak, dan tunjangan keluarga. Lalu terdapat kompensasi non-finansial,
yaitu lingkungan kerja yang mendukung, suasana kerja nyaman, aman, dan positif. Lalu kesempatan pengembangan karir, pelatihan, promosi jabatan, workshop, lalu pengakuan dan penghargaan. Penghargaan publik atas prestasi. Yang keempat, tanggung jawab dan tantangan kerja yang tinggi, membuat pekerjaan lebih bermakna. Dan terakhir, status dan reputasi. Posisi manajerial memberikan status sosial tertentu. Lalu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi manajemen, yaitu kinerja individual. Semakin tinggi punya pencapaian dan kontribusi, semakin besar kompensasi yang diterima. Lalu tingkat tanggung jawab. Posisi manajer senior tentu menerima kompensasi lebih besar dibanding manajer junior. Yang ketiga, ukuran dan kemampuan finansial perusahaan. Perusahaan besar dengan laba tinggi dapat menawarkan kompensasi lebih kompetitif. Yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja dan inflasi. Perusahaan menyesuaikan gaji dengan standar industri dan daya beli. Yang kelima, kebijakan pemerintah, misalnya regulasi tentang upah minim, pajak penghasilan, dan tunjangan wajib. Lalu selanjutnya strategi dan budaya organisasi. Beberapa perusahaan menekankan bonus jangka panjang, long-term incentive, sementara yang lain fokus pada gaji tetap. Dan yang terakhir, tingkat pendidikan dan pengalaman manajer. Bentuk sistem kompensasi manajemen, yaitu gaji tetap. Gaji tetap tanpa bergantung pada kinerja biasanya diberikan pada posisi yang stabil dan strategis. Selanjutnya, pay for performance, bayar berdasarkan kinerja. Kompensasi dikaitkan dengan target pencapaian, cocok untuk manajer penjualan atau proyek. Lalu profit sharing, bagi hasil laba. Manajer mendapatkan bagian dari laba perusahaan sesuai kinerja. Selanjutnya, gain sharing. Bonus diberikan jika terjadi peningkatan efisiensi atau produktivitas. Lalu equity based compensation, yaitu kompensasi berbasis saham. Manajer mendapatkan saham atau opsi saham agar memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, balance compensation mix, kombinasi antara gaji tetap, bonus, dan tunjangan disesuaikan dengan strategi organisasi. Lalu ada prinsip-prinsip kompensasi manajemen, yaitu keadilan, sesuai beban kerja dan tanggung jawab, dan kelayakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, motivasi mendorong kinerja tinggi, konsistensi aturan dalam sistem yang jelas dan berkelanjutan, daya saing sebanding dengan pasar tenaga kerja, dan keterkaitan dengan kinerja, penghargaan berbasis hasil kerja. Lalu tantangan dalam pemberian kompensasi manajemen, yaitu perbedaan antara keadilan dan persepsi karyawan. Kadang gaji tinggi bagi manajer dianggap tidak adil oleh staf lain. Lalu ada moral hazard. Manajer bisa mengambil keputusan jangka pendek demi bonus pribadi. Lalu ketidakseimbangan antara kompensasi jangka pendek dan jangka panjang, perubahan ekonomi dan regulasi, dan kesulitan mengukur kinerja manajemen secara objektif. Dampak kompensasi manajemen ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Dalam dampak positif, yaitu meningkatkan motivasi dan kinerja, menarik manajer berkualitas tinggi, menurunkan tingkat turnover, meningkatkan loyalitas. Lalu pada dampak negatif, dapat menimbulkan kecemburuan antar pegawai, risiko perilaku oportunistik,
biaya operasional meningkat, dan fokus berlebihan pada keuntungan pribadi. Dapat kita simpulkan bahwa kompensasi manajemen bukan sekedar alat pembayaran, tetapi strategi penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan sistem kompensasi yang adil, kompetitif, dan berbasis kinerja, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan manajer terbaik, meningkatkan motivasi dan produktivitas, mendukung pencapaian tujuan strategis jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.